sana. Masuk aja, masuk. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Dirres Narkoba Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Ahmad David, Bapak Propam, Pak Kombes Pol Stephen, kemudian Pak Wadir, Pak Kasudit, dan rekan-rekan media yang pada hari ini berkenan hadir untuk meliput secara langsung keberhasilan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini adalah barang bukti yang berhasil diamankan dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba. Kejadian ini berawal dari operasi silent yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau di TKP di sekitar wilayah perairan Pelabuhan Rakyat Batu Besar, Kota Batam. Kejadian pada tanggal 14 Oktober yang lalu, hari Jumat, sekitar pukul 15.00, tim khusus opsional dari Ditres Narkoba melaksanakan pengamatan setelah mendapatkan informasi bahwa adanya masyarakat yang diduga membawa barang narkotika jenis sabu dengan menggunakan speedboat. Ini speedboat yang digunakan oleh tersangka untuk membawa barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian tim melakukan pemantauan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19, dan pada tanggal 19 Oktober sekitar pukul 20.00 tim yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba melihat satu booth yang dicurigai, yang sesuai dengan informasi awal berada di wilayah perairan Batu Besar, Nomsa. Kemudian tim melakukan pengejaran sehingga tekong daripada speedboat tersebut mencoba untuk melarikan diri dengan melompat ke lautan. Namun di dalam speedboat tersebut masih terdapat satu orang laki-laki yang rekan-rekan bisa lihat di belakang kami, berinisial F alias Y alias K. Berikut barang bukti sebanyak 25 bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina berwarna hijau. Kemudian saudara N alias Y alias K ini dilakukan interogasi dan diketahui bahwa yang bersangkutan disuruh oleh orang Malaysia yang diindikasikan berinisial N, yang masuk juga dalam daftar pencarian orang. Tersangka yang kita amankan ini diperintahkan untuk membawa sabu-sabu sebesar 25 bungkus ke wilayah Tembilahan, Riau. Dan seorang tekong yang tadi sempat melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut, ini dipanggil atau
inisialnya adalah Kapten Bot. Namun tersangka yang kita amankan ini tidak mengetahui nama aslinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan ini untuk yang kesekian kalinya wilayah perairan Polda Kepri ini dijadikan sasaran untuk menyelundupkan narkotika jenis sabu ke wilayah Indonesia. Rekan-rekan sekalian, bersama dengan tersangka juga diamankan 25 bungkus yang setelah dilakukan penimbangan ini seberat 26,6 kg. Kemudian juga uang tunai sebesar 252.000 dan 462 ringgit. Ini kita amankan dari tersangka yang kita amankan. Rekan-rekan sekalian, dari pengungkapan yang dilakukan ini terhadap tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama pidana penjara selama-lamanya 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti secara teknis ada Bapak Dir Res Narkoba yang memimpin langsung pengungkapan ini, bisa disampaikan ke beliau. Satu persatu sebutkan nama dan medianya. Silakan dari sebelah kiri. Izin Pak Kabit, ini tersangka ini apakah seorang aktivis? Terus berapa upahnya yang sudah diterima dan rencananya itu barang ini ada nggak artinya sudah dibayarkan oleh pihak dari Malaysia sendiri? Baik, mungkin lanjut Pak Dir secara ini silakan. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Yang pertama bahwa memang motif pelaku ini membawa narkotika adalah untuk mendapatkan uang, ya, motif ekonomi. Bahwasannya yang bersangkutan akan menerima uang dalam satu bungkus itu 10 juta sebagai uang yang diterima untuk bila sampai barang ini ke tujuan. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya sampaikan juga bahwa barang haram ini, narkotika ini berasal dari Johor, Malaysia, yang dipesan oleh seseorang ke daerah Riau, Kewilahan. Namun kita mendapatkan informasi sehingga kita lakukan patroli, kemudian kita lakukan penyelidikan. Ternyata memang speedboat ini melintas di daerah perairan Kepri, sehingga kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum, penangkapan, dan memang benar di dalam speedboat itu memang di setel sama mereka, dibuat dari fiber, suatu bentuk untuk menyimpan barang-barang narkotika itu. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Pemain baru atau pemain lama? Sementara ini dari hasil interogasi, ya, pendalaman yang kita lakukan, ini masih pemain baru, namun akan kita dalami kembali karena memang pertama kali saya tanyakan yang bersangkutan memang mendapat order di 2 tempat. Selain ke Riau, yang bersangkutan juga akan mengantarkan narkotika ini ke daerah Palembang. Kebetulan yang bersangkutan berasal dari Palembang. Terima kasih. Ya, satu lagi mungkin dari kita yang ini wartawan, silakan Mbak Uca. Pak Dir, tadi Bapak bilang dia berasal dari Palembang. Apakah dia sengaja datang ke sini untuk menjemput ini atau memang dia orang sini yang ditugaskan untuk mengantarkan ke sana? Terus yang pertama, yang kedua Pak, profesi dia apa? Apakah dia nelayan sehingga dia tahu rute perjalanan? Kalau baru artinya dia kan nggak akan ngerti Pak perjalanan dari sini ke sini. Nah, satu orangnya kan tadi yang sepertinya jadi pemilik atau otak dari pelaku ini kan lompat Pak ya.
apa upaya yang kita lakukan Pak? Apa melakukan pencarian, memanggil SAR atau apa gitu Pak? Itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang bersangkutan ini orang Palembang, daerah OI ya, Ogan Ilir. Kemudian memang yang bersangkutan ini ada kenalan dengan seseorang yang berada di Malaysia untuk dimintakan bekerja untuk mengantarkan barang narkotika ini. Jadi yang bersangkutan tidak begitu paham sebenarnya, namun beliau didampingi oleh Tekong. Nah, Tekong inilah yang kemarin sewaktu upaya pengungkapan sempat melarikan diri dan saat ini sedang kita lakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Dan sudah kita gelarkan, dibuatkan daftar PPU. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman media yang ingin menanyakan dari Mas Putra tadi, Batam Today, cukup? Iya. Yang bersangkutan ini kenal DPON yang orang Malaysia itu dari mana? Jadi mohon izin menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Direktur kami, bahwa yang bersangkutan kenal dengan yang pemilik awal yang inisial N itu memang dari temannya juga ya, ada sudah kerja di Malaysia. Jadi yang bersangkutan ini tadinya adalah mau bekerja sebagai TKI, nah terus kemudian dengan temannya yang di Malaysia itu, nah terus kemudian diarahkan kepada inisial N yang pemilik awalnya adalah sabu-sabu itu untuk mengarahkan yang seperti disampaikan tadi, untuk dibawa ke Palembang maupun ke arah Tembilahan. Cukup ya rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, mudah-mudahan barang bukti ini nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Pak Dir, segera kita lakukan pemusnahan dan rekan-rekan pun juga akan kita undang ya setelah mendapatkan penetapan ya status barang bukti untuk dilakukan pemusnahan. Yang jelas Polda Kepri dan jajaran akan terus bertekad melakukan ya, pengungkapan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah Polda Kepulauan Riau dan jajaran. Terima kasih. Oke, Bang. Ayo Pak Kasudit. Pak Kasudit, ayo. Pak Kasudit, pegang lah. Ada. Bentar, belum lagi Pak Kasudit. Pegang Pak. Oke. Pakai kamera Pak. Pak Kasudit, ayo. Ini berkat. Buang duit Pak, pegang duit Pak. Pegang duitnya sama. Pak Iti. Hadir, selamat. Kasudit. Jangan itu. Grogi Pak Ucapkan Kasudit. selamat datang kepada Mas Panca yang sudah kembali dari Bali. Pak Wadi rapat. Kiri. Senyum dikit depan Pak Kabir. Depan. Tengah. Kanan Pak. Tengah Pak. Depan Pak Kabir. Iya. Detik Pak. Katra Pak, Katra. Oke. Bagi dah, Cak. Cukup ya.